Shalom. Bersyukur atas berkat Allah. Demikian tema perenungan kita dalam ibadah syukur Pentakosta. Saudara-saudariku yang diberkati dan dikasihi Tuhan, syukur adalah akta iman. Saya pikir kalimat ini menjadi pengetahuan dan kesepakatan bersama. Syukur adalah akta iman. Dalam hidup orang-orang Kristen, kita diajarkan bahwa syukur itu bukan saja terjadi oleh karena berkat Tuhan dalam musim dan keadaan baik. Tetapi syukur juga adalah kesempatan mempermuliakan Tuhan di dalam kondisi dan keadaan yang tidak baik-baik saja. Kita juga diajarkan syukur orang Kristen bukanlah syukur untuk beroleh sesuatu, tetapi syukur karena sudah beroleh segalanya. Dan syukur yang benar bagi orang Kristen adalah syukur yang diarahkan kepada Tuhan. Karena itu syukur selalu diisi dengan doa, ibadah, dan puji-pujian. Seperti yang kita lakukan hari ini. Sejarah syukur kepada Allah ada sejak perjanjian lama dalam kisah hidup bangsa Israel. Mereka menyatakan syukur kepada Allah oleh karena alasan-alasan hidup yang Allah beri bagi mereka. Pentakosta sudah dirayakan sejak zaman perjanjian lama. Tetapi yang pada zaman perjanjian baru mengalami perubahan makna. Pentakosta pada masa perjanjian lama adalah perayaan hulu hasil. Semua orang datang memberi buah sulung dari kehidupannya, lalu kemudian membawanya ke rumah. Latar belakang membawa buah sulung adalah cerita bangsa Israel bersama Tuhan Allah yang begitu mau membawa mereka keluar dari Mesir setelah 9 tulah Raja Firaun tidak kasih keluar mereka. Maka tulah ke-10 adalah mematikan semua buah sulung di tanah Mesir. Jadi kambing domba buah sulung kepunyaan orang Mesir mati termasuk anak-anak sulung mereka dan itu laki-laki. Setelah tulah ke-10 Firaun lepas Israel bilang pergi sudah iko bersombong Tuhan Allah. Berdasar sejarah itu bangsa Israel merayakan Pentakosta sebagai hari membawa buah sulung. Dan sebagai masyarakat yang agraris tetapi juga masyarakat yang hidup di tengah-tengah laut, mereka sebagai petani dan peternak beberapa adalah nelayan memberi buah sulung dari hasil kerja mereka. Sekali lagi, itu adalah akta syukur terhadap apa yang Tuhan beri kepada mereka. Tetapi kemudian dalam perjanjian baru, Pentakosta mengalami perubahan makna karena di hari orang-orang membawa buah hasil di Yerusalem, Roh Tuhan dicurahkan. Maka syukur kita bukan saja soal buah sulung yang dibawa, tapi syukur kita adalah karena Kristus yang naik ke surga tidak meninggalkan kita bergumul sendiri, Roh Tuhan dicurahkan bagi kita. Pentakosta juga menjadi wujud di mana gereja mula-mula terbentuk. Bapak Mama pulang baca Seperti Rasul pasal 3 dan seterusnya. Petrus berkhotbah dipenuhi oleh Roh Tuhan yang baru turun. Lalu 3.000 orang bertobat. Gereja mula-mula terbentuk. Maka hari ini sebenarnya adalah sebuah perayaan syukur, sebuah akta iman atas sejarah hidup yang sudah berjalan beratus-ratus tahun dengan Tuhan. Dan dengan alasan yang tidak mungkin terhitung oleh tangan kita manusia. Maka kita perhatikan apa kata kitab Imamat. Imamat ini adalah salah satu kitab Taurat yang berisikan semua aturan hidup umat bersama dengan Tuhan. Maka kalau kita baca kitab Imamat itu hampir sama seperti baca kitab perundang-undangan. Kalau kami biasa para pendeta mengganggu bilang Imamat ini seperti tata gereja. Kita baca ini pasal dan pasal tentang apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Bacaan kita mengatakan bahwa bangsa Israel diberi ketentuan
membawa segala sesuatu di hadapan Tuhan. Dan segala sesuatu yang dibawa di hadapan Tuhan itu diberi 3 catatan. Saya coba bagi untuk kita. Yang pertama, catatan yang diberi oleh kitab Imamat adalah membawa buah sulung di hadapan Tuhan. Pastikan bahwa yang dibawa itu tidak bercela. Ada unsur kesempurnaan yang dituntut dari pemberian manusia kepada Tuhan. Kenapa? Karena alasan tadi bahwa manusia menghidupi hidupnya oleh karena kasih Tuhan yang sempurna. Maka apapun yang dibawa di hadapan Tuhan, buah sulung, mau hasil tanam, mau hasil ternak, mau hasil dari lautmu, haruslah segala sesuatu yang tidak bercela. Bapak mau bisa tarik kembali ingatan ke cerita Kain dan Habel. Yang diterima adalah yang tidak bercela dan yang diberi tanpa bersungguh. Maka ketentuan ini mengajarkan kepada bangsa Israel bahwa ini bukan soal persembahan. Banyak orang pikir ini saatnya Tuhan meminta-minta kepada kita. Bukan. Ini soal niat hati menyadari bahwa hidup datang karena kesempurnaan kasih Tuhan. Dan karena itu memberi dalam kesempurnaan segala yang terbaik. Karena kita bersyukur kepada Tuhan. Jadi Tuhan bukan tidak punya sehingga meminta kepada kita. Karena logikanya Tuhan kasih baru kita hidup. Maka kesempurnaan pemberian dalam Imamat adalah tanda bahwa kita bersyukur atas kasih Tuhan yang sempurna. Yang kedua, catatan ini mengingatkan dari Imamat bahwa ketika orang memberi kepada Tuhan, itu adalah wujud syukur yang dinyatakan kepada Tuhan. Maka syukur tidak bisa berhenti pada persembahan. Syukur harus dilanjutkan kepada menjaga marwah hidup bersama-sama di hadapan Tuhan. Sederhananya bahasanya begini, apalah artinya bawa persembahan, tapi hidup tidak pernah menjadi persembahan bagi Tuhan. Membawa segala berlimpah di rumah Tuhan, buah sulung yang sempurna, tapi pulang hidup bercela, itu bukanlah sebuah syukur yang benar. Maka Imamat mengingatkan umat, pemberianmu adalah pertama-tama pemberian kepada Tuhan. Jadi membawa segala sesuatu di rumah Tuhan benar. Tapi jangan lupa menjaga hidup di hadapan Tuhan sebagai persembahan yang utuh. Demikian Rasul Paulus kutip dalam surat Roma. Yang ketiga dan yang terakhir, nats pembimbing tadi ingatkan kita, tapi juga di Imamat tercatat demikian, bahwa ketika orang hidup dari kesempurnaan kasih Tuhan, mampu membawa buah sulung dalam kesempurnaan kepada Tuhan, mampu menjaga hidup dalam kebenaran di hadapan Tuhan, dia juga harus menjaga hidup dalam relasi dengan sesama, dengan berkasih-kasihan. Karena itu nats pembimbing tadi bilang, kalau lu potong lupung padi di tanah, jangan potong sampai pinggir. Supaya yang pinggir itu adalah bentuk kasihmu terhadap orang yang tidak punya padi untuk makan. Itu yang terjadi kemudian nanti dalam kehidupan Rut ketika dia pergi dan menuai di tanah Boas. Bapak mau pulang baca kita. Mereka panen, mereka tuai, tapi mereka kasih tinggal dia berjatuhan sepanjang jalan. Bukan karena mereka pemalas atau kerja serampangan, tapi karena yang berjatuhan itu milik mereka yang tidak punya sama seperti mereka. Maka menjaga hubungan dengan Tuhan sebagai syukur harus berjalan sama dengan menjaga kasih kepada sesama. Dalam perjanjian baru nanti, relasi seperti ini disebut relasi salib. Vertikal jaga dengan Tuhan, horizontal jaga dengan sesama. Itu terjadi sepanjang Alkitab tertulis. Maka jemaat Tuhan yang terkasih, kalau begitu hari ini ketika kita menyatakan syukur di hadapan Tuhan, kita menyatakan syukur bukan karena kita berlimpah-limpah. Kita menyatakan syukur karena kasih Tuhan berlimpah. Dengan segala yang ada pada kita yang datang dari Tuhan, dengan segala keberadaan kita hadir di hadapan Tuhan. Persembahan benar,
Tapi jangan lupa, hidup harus diatur untuk menjadi pemberian kepada Tuhan. Dan dalam memberi kepada Tuhan, ingatlah, orang-orang lain adalah bagian yang harus turut dilayani. Karena kasih Tuhan yang sempurna bukan hanya memeluk kita yang sementara bersyukur, tapi juga kasih yang sempurna mengajak kita memeluk mereka yang kehilangan alasan untuk bersyukur. Selamat merayakan Pentakosta dalam akta iman lewat syukur kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Pengakuan iman jemaat dijemput.